Label Indonesia. Di sini ada pendahuluan. Makalah kami terdiri dari 2 sub utama, yaitu latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Di sini terlihat latar belakangnya PT Label Indonesia. Yang pertama, tantangan pasar. Beroperasi di tengah persaingan industri yang ketat, perusahaan dituntut memberikan produk dan pelayanan terbaik demi mempertahankan konsumen. 2. Pasar strategis. Strategi merek yang kuat dan menetapkan harga yang tepat menjadi faktor yang menentukan kepuasan pelanggan. 3. Organisasi perusahaan. PT Label Indonesia perlu mengoptimalkan kedua strategi ini untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan profitabilitas perusahaan. 4. Fokus penelitian. Menganalisis sejauh mana pengaruh merek dan harga secara nyata dalam membentuk kepuasan konsumen di PT Label Indonesia. Ini ada rumus masalahnya. Yang pertama, apakah merek dalam kurung I1 berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT Label Indonesia? Yang kedua, apakah harga atau jual berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT Label Indonesia? Yang ketiga, apakah merek dan harga secara bersama-sama dan kurung simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT Label Indonesia? Di sini ada tujuan penelitian. Jadi dari satunya menganalisis pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen pada PT Label Indonesia. Keduanya menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada PT Label Indonesia. Simultannya menganalisis pengaruh merek dan harga secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen pada PT Label Indonesia. Sekarang kita serahkan kepada Andi. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian. Proses kami kalibrasi strategis dan terdampak. Yang pertama itu metode kuantitatif untuk menguji hubungan pengaruh antara variabel. Yang kedua itu populasi. Seluruh konsumen PT Label Indonesia yang melakukan pembelian minimal 1 kali dalam 3 kali bulan terakhir. Dan kami menggunakan sampel 30 responden menggunakan teknik propulsif samping jenuh sesuai kebutuhan. Yang berikutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu kuesioner angket skala Likert 1-5, yaitu kuesionernya skala observasinya pengamatan langsung. Ketiga itu dokumentasi data laporan perusahaan. Yang berikutnya itu karakteristik 30 responden, yaitu perempuan 17 orang dihitung 56,7%, laki-laki itu 13 orang 43,3%. Mayoritas karyawan PT Label Indonesia itu sebagai besarnya perempuan, mencerminkan tingginya peran perempuan dalam manajemen pekerjaan di PT Label Indonesia. Itu berdasarkan usia. Usia itu tempat kerja PT Label Indonesia itu usianya 20 sampai 3. Berdasarkan usianya itu
21 sampai 30 tahun 15 orang atau 50% pengalaman. Yaitu ada juga usia 31 sampai 41 tahun yaitu 40 orang atau sama 40,0%. Usia tahun 40 sampai 50 tahun 3 orang atau sama dengan 10,0%. Konsumen didominasikan usia produktif muda 21 sampai 40 tahun sebesar 90% yang relevan dengan rata-rata. Uji validitas dan reliabilitas. Yaitu pertama itu variabel penelitian. Ada tabel di situ. Yang pertama itu merek X1. Variabel penelitian merek X1 itu jumlah itemnya itu 14 item, range sensitif. Rentang nilai hitungnya itu 0,8034 SFD 0,8956. Hasil evaluasi itu valid dan readable tinggi. Yang kedua itu harga X2 4 item representative, yaitu rentang nilai R sama dengan itu 0,853. Komprehensif Krontan alpha 0,9884 valid dan reliable tinggi. Kepuasan konsumen Y 3 item representative 0,8902. Carons alpha 0,982 valid reliable tinggi. Yang berikutnya itu analisis parsial dan persamaan regresif. Yaitu di situ ada persamaan regresif linear berganda. Y sama dengan 4.453 tambah 0,11 X1 tambah 0,771 X2.